Jerman. Trek ini menyimpan banyak aksi heroik maupun drama lainnya. Tim MotoGP Trans 7 sudah merangkumnya aksi-aksi yang buat geleng kepala. This is the best Sachsenring Heroics. Sete Gibernau is then going to the left-hander. There is absolutely nothing the Spaniard can do now. Can Rossi hold the inside advantage? Sete Gibernau berhasil manfaatkan kesalahan Valentino Rossi yang melebar sebelum tikungan terakhir. What a performance by Valentino Rossi. Valentino Rossi is going to win the race. Sete Gibernau's alongside. Who's done it? Sete Gibernau has done it. Oh, we were celebrating with Valentino Rossi. The Doctor keluar sebagai raja lintasan. Awali start dari posisi 11, Vale berhasil raih podium 1 pada GP Jerman 2006. This is round 9 of the MotoGP World Championship and we are underway, but all the action is going to be in pit. Duel sengit pabrikan Clear Oranye. Aksi saling salib dipertontonkan Dani Pedrosa versus Casey Stoner pada GP Jerman 2012. The Little Samurai berhasil pijaki podium tertinggi. He is back, ladies and gentlemen, and still the king of the ring. Determination to come back to compete. He worked so hard in that test in Catalonia. He wanted to be ready for this. Momen unik terjadi pada balapan 2014. Because as Marc Marquez climbs over the hill and crosses the... Sebanyak 14 rider lakukan start dari pit lane. Hal ini dikarenakan faktor cuaca yang berubah-ubah. Of everybody connected to Marc Marquez. He has been through some of the darkest days you could imagine, worried about whether his career would be finished by that serious fractured right humerus in Jerez last year. Nobody can imagine. Sachsen King, sebuah predikat yang dipertegas Marc Marquez. Marquez berhasil taklukkan balapan GP Jerman 2021 dalam kondisi kebugaran belum 100%. Yang masih dalam pantauan tim medis usai lakukan operasi lengan. Checkered flag is out. He is back, ladies and gentlemen, and still the king of the ring. Marc Marquez wins here in Germany. Jadi GP Mania, pada saat awal segmen tadi kita sudah sempat membahas mengenai Marc Marquez yang jatuh pada saat warm up dan dia ada fracture di kiri jempolnya tetapi dia bisa turun balap. Nah, sekarang ada updatean. Updateannya adalah Mas Joni tiba-tiba mogok mau siaran. Dia bilang dia mau pulang. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak Mas Joni ini kenapa tiba-tiba mau pulang di tengah-tengah siaran? Di Twitter dikatakan bahwa Marc Marquez tidak jadi balapan di MotoGP Sachsenring. Artinya kita tidak akan melihat penampilan Raja Sachsenring tampil di MotoGP Jerman 2023 ini. Hubungannya sama Mas Joni mau pulang itu apa? Maksudnya Mas Joni ini menjagokan Marc Marquez gitu atau gimana sih? Ya gimana, memang saat ini mengharapkan Marc Marquez kembali di Sachsenring, udah mendukung semaksimal mungkin, bahkan ya sempat empot-empotan juga, ternyata kejadian jatuh lagi di warm up, sempat bersyukur cuman jempol doang dan katanya declare fit dari medical centernya MotoGP, ternyata datang kabar fix tidak akan balapan. Artinya memang ada kondisi yang saya rasa ini cukup berat buat Marc Marquez. Dan cuman itu tadi saya sempat tanya ngobrol sama Taufik juga. Ini kan
kejadian bukan pertama kali. Mandalika tahun lalu juga mirip Iya, gitu. di warm 2022 di warm up dia jatuh, akhirnya harus mundur. Kenapa harus diulang gitu. Iya. Jadi memang- agak membingungkan Iya, gitu. secara umum menurut kita tuh memang sesuatu yang nggak perlu sih Marc Marquez melakukan push. Ya, kita bisa lihat sini. I don't have feeling apa tuh? I Oh, don't sekitar, feel maaf ya. ready to race. Dia nggak siap untuk balapan. Jadi secara umum memang ya kalau bisa dilihat sih cukup bijak ya. Kalau kita lihat dari alasan yang dikemukakan oleh Marc Marquez, secara umum mungkin dia takut kalau selama berapa lap? 30 lap ya? 30 lap fracture-nya ini akan berkembang menjadi lebih terbuka lagi mungkin fracture-nya, jadi mungkin patah segala macam. Itu juga mengerikan karena memang pekan depan dia langsung berhadapan dengan Asen sih memang. Makanya ini agak sedikit belum menjawab juga nih, apakah dia mundur di sini untuk mempersiapkan diri tampil tetap di Asen atau jangan-jangan di Asen juga dilakukan gitu. Tapi secara umum memang agak cukup menyedihkan ya. Repsol Honda kembali 0 poin. Iya. Itu tuh untuk sekelas Repsol Honda tuh memang terjadi di tahun lalu dan tahun ini tuh luar biasa sih. Ini 0 poin dalam satu balapan itu jarang banget. Iya, jujur saya speechless sih karena pembalap Honda berguguran satu persatu. Tinggal satu sekarang. Benar sekali, dari Joan Mir, dari Alex Rins, sekarang Marc Marquez. Betul. Satu memang masih ada. Ya, Takaki Nakagami. Iya, benar sekali. Tapi itu pun dia kan pontang-panting Ya, juga. terlebih lagi dari sesi pre-kualifikasi dia sempat jatuh yang luar biasa, high side sampai motornya Dan juga bahkan benar-benar dia rusak. masih nunjukin kelingkingnya yang efek tabrakan Aragon, katanya Iya. masih sakit lagi. Jadi ya, artinya apa? Memang saya melihat ya pekerjaan rumah nih buat Honda pabrikan untuk segera istilahnya ya mungkin melakukan langkah-langkah yang benar-benar cepat terkait dengan motor MotoGP-nya. Karena kalau kita melihat ya ini pembalapnya sampai pada cedera semua. Artinya apa yang salah? Marc Marquez karena memang kemarin fokus ke Marc Marquez, kayaknya enggak juga loh. Wong yang cedera itu Joan Mir, Alex Rins, sekarang Marc Marquez. Iya. Ya, kalau sampai berlarut-larut dibiarkan, wah jangan-jangan nanti orang-orang langsung berpandangan bahwa wah motor Honda nih bikin karir pembalap berantakan nih. Iya, dan saya juga cukup bingung ya. Sachsenring ini kan sebenarnya secara umum base setup-nya tuh sudah dapat. Artinya kan Marc Marquez menguasai di tahun-tahun lalu itu sebenarnya base setup-nya mereka punya. Namun mulai dari practice pertama itu Repsol Honda tuh udah mulai banyak banget eksperimen. Kalau nggak salah swing arm ya, 2 swing arm pendek dan panjang itu dipakai oleh Marc Marquez dan sesuatu yang menurut saya nggak perlu. Artinya kalau kita melakukan eksperimen itu waktunya nggak lagi riset mengenai race pace itu. Dan kalau eksperimen itu punya potensi akan bikin ya satu-satunya crash ya. Potensi terburuknya. Dan ini memang terjadi. Dan ketika Marc Marquez crash, dia berpikir bahwa waktunya dia semakin kecil. Kalau dia semakin kecil maka dia akan push. Itu jadi efek karambolnya itu ke sana-sana. Pada saat dia mau push, lagi-lagi karena motornya juga belum siap, dia selalu hadir ke titik limit dan akhirnya ya kita bisa tahu 5 kali crash total dalam 3 hari. Dalam 3 hari, Dan dalam bahkan seri sempat ini. dalam 30 menit dia 3 kali jatuh. Iya, benar sekali, itu adalah pada saat sesi kualifikasi. Sesi kualifikasi ya. Q1 Dan dan Q2. ngomongin soal waktu, ngomongin soal push, mau nggak mau nih kita harus push dulu nih obrolan ini karena sekarang saatnya kita untuk jeda dulu nih Mas Joni dan juga Wataufik karena kita akan kembali setelah yang berikut ini. Lapor Pak, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau